Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline dan untuk segmen ini kami akan hadirkan berita seputar peristiwa kriminal yang terjadi dalam segmen Berkas Bedah Fakta Kriminalitas. Pemirsa, seorang balita berumur 2 tahun di Kuantan, Singing, Riau meninggal dunia dengan kondisi memilukan diduga akibat dianiaya oleh pengasuhnya. Balita ini disiksa dengan cara tangan dan kaki diikat menggunakan kain serta mulut yang disumpal dengan lakban. Dua orang pelaku yang tak lain adalah pengasuhnya sendiri melakukan aksi biadab itu sambil direkam dan tertawa. Korban mengalami luka parah di sekujur tubuh dan dalam kondisi koma saat dilarikan ke rumah sakit. Melihat luka yang tak wajar di sekujur tubuh anaknya, ibu korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui korban tidak meninggal akibat tertabrak motor, melainkan penganiayaan yang dilakukan oleh pengasuhnya. Kini kedua pelaku ditahan di Mapolres Kuantan, Singingi, Riau. Kedua pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari masyarakat terkait adanya kekerasan terhadap anak. Dari kedua orang pengasuh yang kita amankan sebelumnya ini, yang masih kita curigai. Kami sebagai penyidik tidak pernah mengejar pengakuan, kita terus menggali dan kami sebagai penyidik tidak pernah mengejar pengakuan, kita terus menggali dan Dia untuk dapat hadir di Polres Kuantan Singi. Jadi pagi ini kita akan pidana dalam perkara kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Informasi dari masyarakat. Pemirsa, pihak kepolisian Riau berhasil menangkap pasangan suami istri yang juga sebagai pengasuh yang diduga membunuh bayi berusia 2 tahun. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikannya hingga saat ini, sudah terhubung langsung bersama kami ada AKP Silton selaku Kasat Reskrim Polres Kuansing, Riau. Selamat sore Pak, hingga saat ini bagaimana progres dari penyidikan kasus ini? Ya, selamat sore Mbak Gema dan Mbak Glory. Jadi hingga dengan saat ini kita sudah melakukan gelar penetapan tersangka berdasarkan dengan persesuaian alat bukti yang sudah kita miliki, yang dimana pada saat kita mengamankan kedua orang pengasuh ini, mereka memberikan keterangan bahwa korban ini meninggal karena kecelakaan. Namun setelah kita melakukan proses pemeriksaan saksi, kemudian ahli forensik, berkaitan dengan hasil otopsi, kemudian adanya persesuaian dengan alat bukti yang ada, kita sudah menetapkan kedua orang tersangka ini, kedua orang pengasuh ini sebagai tersangka. Dan bisa disimpulkan bahwa kematian korban ini bukan karena kecelakaan lalu lintas, melainkan karena kekerasan fisik yang dilakukan secara berulang terhadap korban sehingga korban meninggal dunia. Oke, Pak Sinton, apakah memang ibu dari korban ini mengenal lama dari dua tersangka ini? Ya, betul. Jadi ibu korban ini kenal dan juga tetangga dekat rumah ibu korban. Oke Pak, sejauh ini apakah dari kedua orang pelaku atau tersangka ini sudah menjalani pemeriksaan psikologis dan apakah memang perbuatannya kemungkinan karena mengalami gangguan kejiwaan? Sampai dengan saat ini kita masih berkoordinasi juga dengan kejaksaan dan juga dengan ahli pidana, melihat dengan hingga dengan saat ini kemungkinan kita akan melakukan juga untuk ahli psikologi apakah memang ada gangguan kejiwaan atau tidak. Namun untuk saat ini untuk alat bukti yang sudah kita dapati sudah lengkap. Baik Pak Silton, kedua tersangka ini kan tetanggaan ya dari ibu korban dan juga korban. Apakah tetangga lain juga udah bersaksi kepada kepolisian? Seperti apa sosok dua tersangka ini? Untuk saat ini kita sudah melakukan beberapa pemanggilan saksi ya, mulai dari saksi dari ibu korban, keluarga maupun tetangga, dan memang sejauh ini tidak ada timbul kecurigaan karena memang tertutup. Sampai dengan diketahui kemarin pada tanggal 11 Juni korban masuk rumah sakit karena ICU, ditemukan lagi adanya lebam-lebam yang
yang dapat dicurigai dan indikasi bukan kecelakaan, maka kita lakukan pendalaman sehingga dapat disimpulkan bahwa korban ini merupakan meninggal karena kekerasan secara berulang. Oke, Pak Silton, mungkin bisa disampaikan secara singkat kronologinya kedua orang pelaku ini melakukan aksinya tersebut itu bagaimana? Jadi izin Mbak, mungkin terkait kekerasannya kita untuk sementara ini kemarin kita juga sudah koordinasi juga dengan keluarga korban. Jadi untuk kekerasannya kita berdasarkan hasil otopsi saja ya. Terdapat luka memar di bagian kepala, kemudian ada di bagian tubuh, kemudian di bagian kaki. Adapun untuk bagaimana dilakukannya, kemarin ada permintaan juga dari keluarga korban agar tidak dijelaskan secara detail. Oke, baik. Demikian, Mbak. Oke, untuk pasal Pak Silton yang akan dikenakan kepada para pelaku, apakah juga ada indikasi kemungkinan dijerat pasal pembunuhan berencana karena ada bukti rekaman juga dan juga mengenal lebih jauh dari para korban? Sampai dengan saat ini berdasarkan alat bukti yang ada, kita menetapkan dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang 35 tahun 2014 dan kita terus melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan alat bukti baru ataupun petunjuk baru, kami akan melakukan gelar khusus untuk berkaitan dengan pasal yang ditetapkan. Oke, baik Pak Silton. Tadi Bapak mengatakan bahwa sudah menyita dan juga mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya apa saja Pak barang bukti yang sudah diamankan? Ada alat bukti lakban, kemudian baju korban, kemudian hasil dengan otopsi. Baik, Pak Silton, mengingat kasus ini terjadi dengan orang dikenal terdekat dari korban, adakah imbauan dari pihak kepolisian kepada pihak masyarakat agar tidak terulang kembali kejadian seperti ini? Ya Mbak, kemarin juga kita pada saat kita melakukan rilis ungkap kasus, kita sudah berkoordinasi juga dengan Pemda dan dari Dinas Sosial, di mana sebagai upaya pencegahan agar semua masyarakat lebih memperhatikan lagi ya pada orang tua juga apabila ingin memberikan kepercayaan pengasuhan kepada orang lain, pengasuhan anak harus lebih diawasi lagi. Dan untuk ibu korban juga saat ini sedang menjalani rehab terkait dengan trauma healing yang sedang dialami oleh ibu korban. Oke, baik. Terima kasih AKP Silton, Kasat Reskrim Polres Kuansing Riau. Kita akan tunggu bagaimana proses hukumnya. Semoga para tersangka bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.